Intinya sih gestur yang harus lo keluarin kalau lo jadi idol K-pop mesti perfect, nggak boleh ada yang cacat. Lo harus senyum, sopan, dan ngomongnya juga harus baik-baik, apalagi perilakunya, ya kan? Yuhu, welcome to JM Scope. Cuy, idol K-pop yang sering lo lihat di layar kaca atau di YouTube atau dimanapun, itu kan tampangnya emang ganteng-ganteng, cantik-cantik, dan juga skill nyanyi, nari itu luar biasa ya menurut gue ya. Terus berkat keberhasilan mereka menjadi seorang idol K-pop, itu membuat mereka akhirnya kaya raya banget cuy. Dan hal itu kadang membuat kita berpikir, kayaknya enak banget ya cuy jadi idol K-pop. Karena punya banyak uang dan juga banyak fans yang cinta mati sama kita kalau kita jadi idol K-pop. Ya sebetulnya sampai sini nggak salah sih kalau lo punya mimpi semacam itu. Tapi ternyata ada hal yang mungkin luput dari pandangan dan pendengaran lo semua. Bahwa sebetulnya kehidupan idol K-pop nggak semulus yang lo lihat di TV. Karena di balik layar banyak banget hal-hal yang bikin lo kayak mengernyitkan dahi lah. Buat tahu apa aja hal yang bakalan bikin lo mikir dua kali untuk iris sama mereka, di episode kali ini gue akan beberin detailnya tentang idol K-pop yang ternyata punya sisi kelam atau gelap yang selama ini gak kelihatan sama kita. Apa aja tuh bang? Pertama, supaya lo berhasil menjadi salah satu idol K-pop, lo wajib menjalani trainee yang jangka waktunya tuh super duper lama dan pastinya capek banget. Ya mau bagaimana lagi, soalnya seperti yang kita tahu ya bahwa industri K-pop itu adalah salah satu industri yang paling ketat yang ada di muka bumi ini. Supaya lo bisa jadi artis K-pop, lo harus melewati masa trainee. Dan hal ini adalah bukan sebuah perkara yang mudah yang bisa dilewatin oleh semua orang. Kenapa? Karena masa trainee yang akan dilewatin itu bisa jadi memakan waktu bertahun-tahun. Kalau kita ambil angka rata-ratanya, masa trainee para K-pop idol itu kurang lebih rentangnya ada di 4-5 tahun. Gokil kan? Bahkan Jihyo, salah satu membernya Twice, dia ini pernah menjalani trainee selama 10 tahun cuy. Dan lo bisa bayangin ya, itu artinya dia mengikuti masa trainee ketika usia dia masih muda banget. Terus juga selama masa trainee lo diwajibkan untuk ikut berbagai kelas. Jadi lo gak bisa bayangin kelasnya tuh cuman kelas nyanyi atau kelas dance. No. Kalau kata anak gue ya, no. Karena lo juga kudu ikut kelas acting, kelas bahasa, termasuk kelas yang bisa mengasah kepribadian lo. Kenapa semua hal itu harus lo lakukan? Jawabannya adalah nggak lain supaya lo menjadi sosok artis yang perfecto. Gila ya, gue jadi inget ada satu film yang pernah gue tonton, film tentang bagaimana ketika seorang perempuan ini ingin menjadi atau ingin dilantik menjadi seorang ratu, kan dia tuh harus kelihatan sempurna banget ya di mata rakyatnya. Oke, anyway, sekalipun lo udah ngikutin masa trainee yang bertahun-tahun itu nggak jadi garansi bahwa lo akan lolos menjadi seorang artis yang perfect. Karena sebetulnya banyak juga orang yang gagal cuy di tengah masa trainee ini. Mereka tuh udah kayak lelah hayati. Terus selanjutnya lo juga dituntut untuk punya fisik yang sempurna mandraguna. Pokoknya perihal operasi plastik dan juga diet ketat itu udah jadi makanan yang wajar cuy di kalangan idol K-pop ini. Ya mau gimana ya, untuk jadi bisa sukses sebagai idol K-pop, semua itu emang kayak harus dilakuin, ya gak sih? Karena ada sebuah tuntutan untuk tampil sempurna yang
itu jadi beban banget menurut gue. Jadi lo bisa lihat dengan jelas di layar kaca gimana kecantikan di Korea Selatan selalu identik sama mata yang lebar, pipi yang tirus, hidung yang mancung. Plus idol K-pop nggak boleh gemuk sama sekali, atau ya sedikit kelihatan gemuk aja kayak nggak boleh cuy. Lo nggak sempurna kalau lo kelihatan sedikit gemuk. Pokoknya intinya lo harus punya tubuh yang ideal, ramping dan tinggi semampai kayak kaki rusa. Nah, karena tuntutan kecantikannya model kayak begitu, mau gimana lagi coba? Nggak lain ya pilihannya adalah operasi plastik dan juga dia. Kalau mereka ditanya tentang hal ini, pasti ada juga yang menutup diri ya. Tapi nggak sedikit juga kok ada artis yang ngaku kalau mereka tuh emang beneran ngejalanin hal ini. Plus nggak sedikit juga dari mereka yang rela kelaparan demi ngedapetin berat badan yang mereka targetin. Kalau lo pernah denger statement dari Momo Twice, dia sempat bilang kalau dia tuh takut suatu hari dia nggak bisa bangun dari tidurnya karena udah berhari-hari nggak makan cuy. Pokoknya ngeri. Terus kemudian fakta kelam selanjutnya adalah demi meraih sebuah popularitas yang mereka impikan, para idol K-pop ini rela kerja tanpa harus istirahat cuy. Jadi menurut gue bersyukurlah untuk lo yang dimana lo udah punya kerjaan dan lo masih sempat beristirahat. Udah gitu lo masih bisa kumpul bareng keluarga, bareng pacar, bareng selingkuhan, ya kan? Nah kenapa mereka nggak ada istirahatnya? Ya mau gimana? Persaingan ketat bos. Semua calon idol ataupun idol K-pop itu pengen berada di puncak popularitas. Kalau lo lengah sedikit aja, wush, ditikung sama saingan lo. Dan cara mereka kerja itu salah satunya adalah dengan cara tampil sesering mungkin di acara TV. Acara off air sekalipun ya mereka hajar lah, karena bisa jadi peluang buat ngeraih sukses makin cepat. Nah kalau udah gitu jadwal pastinya menjadi semakin padat. Yang mereka pikirkan udah pasti promo. Contohnya bisa lo lihat dari grup BTS. Grup ini menurut gue merupakan salah satu grup yang paling produktif ya. Di dalam kurun waktu 5 tahun setelah ngeluarin debut aja, ini grup gak ada berhentinya cuy untuk terus bikin konten. Kontennya ya itu buat tontonan fansnya mereka. Mulai dari bikin acara variety show, terus juga konser-konser, dan interview di berbagai acara TV nasional maupun internasional. Pokoknya lo bisa tengok dokumenter berjudul Burn the Stage yang dirilis beberapa waktu lalu. Jungkook yang adalah member termuda di BTS sempet tumbang di belakang panggung karena super duper capek. Selanjutnya nih, yang pasti bakal bikin lo gak iri lagi sama mereka adalah kehidupan pribadi mereka itu dibatasi cuy. Saking dibatasinya bahkan idol K-pop itu gak boleh punya pacar. Mampus gak lo? Sebetulnya tentang hal ini udah bukan jadi rahasia lagi sih, karena toh banyak banget agensi grup K-pop yang terang-terangan ngatur kehidupan pribadi para idol itu. Sebut aja agensi besar kayak JYP dan juga YG Entertainment yang bahkan melarang artis-artis mereka untuk pacaran men. Kenapa kayak begitu? Karena secara sadar dan gak sadar hal itu dilakukan untuk menimbulkan ilusi di mata para penggemar mereka. Jadi intinya sih supaya para penggemar tetap suka sama artis-artis ini dengan ngasih harapan palsu kalau para idol ini available buat mereka yang cinta buta. Canggih ya pemikirannya bisa sampai ke situ cuy. Iya gak sih? Pokoknya pasti lo pernah ngerasa deh kayak ada masa dimana idol lo pacaran sama orang lain dan itu malah bikin lo sewot sendiri, ya kan? Nah pokoknya hal ini yang dihindari oleh agensi-agensi idol K-pop itu. Grup K-pop macam Blackpink, Twice, dan juga Pristin adalah contoh nyata grup yang dilarang pacaran men. Walaupun kadang ya peraturan dilarang pacaran ini ada juga yang gak permanen. Misalnya cuma gak dibolehin pacaran selama beberapa tahun aja setelah debut. Nah terus yang terakhir dari gue ini berkaitan dengan netizen nih. Karena sebagai idol K-pop itu lo dituntut juga untuk mempunyai kepribadian yang sempurna kayak gue. Hal itu diperlukan supaya lo bisa terhindar dari hujatan netizen yang budiman. Nah jangan anggap remeh yang ini ya, karena di dunia entertainment Korea kalau seorang idol udah ngeluarin gestur tubuh yang sederhana aja kadang bisa jadi awal munculnya sebuah kritik yang pedas dari netizen. Padahal mungkin gesturnya itu cuman ya simpel kayak apa gitu ya. Misalnya cowok gitu ya,
ntar dibilang ngondek lah, apalah gitu lah ya, pokoknya gitulah ya. Intinya sih gestur yang harus lo keluarin kalau lo jadi idol K-pop mesti perfect, nggak boleh ada yang cacat. Lo harus senyum, sopan, dan ngomongnya juga harus baik-baik, apalagi perilakunya, ya kan. Salah sedikit pokoknya kena semprot lo sama netizen. Nah, sampai sini bagaimana pendapat lo tentang kehidupan para idol K-pop yang kita cintai banget ini? Apakah lo masih iri sama mereka dengan kehidupan yang terlihat asik itu? Atau lo malah punya jadi rasa empati buat mereka? Anyway, hal itu gak bisa dibilang benar atau salah ya. Itu semua adalah pilihan yang harus mereka jalani cuy. Karena setiap jalan pasti ada resikonya. Karena kita yang bukan artis aja pastinya punya tuntutan yang banyak banget yang kudu kita jalanin di keseharian kita, ya kan? Jadi pada intinya yang mau gue sampaikan adalah semoga kita semua selalu happy dengan pilihan yang telah kita buat. Dan semoga kita asik-asik aja dan enjoy aja di dalam menjalani kehidupan ini. Jangan ada iri-iri, apalagi sama yang namanya idol K-pop itu. Latihannya ribet, sakit, dan capek pokoknya. Oke? So, buat kalian yang punya pertanyaan lebih lanjut tentang masa trainee idol K-pop ini, coba komen di bawah. Atau bahkan kalian ada yang pernah nyaksin sendiri ya pelatihan si idol K-pop ini, komen juga di bawah. Sebelum gue tutup episode kali ini, ada baiknya untuk kalian subscribe, like, share, dan juga nyalakan tombol notifikasi channel Jalur Musik. See you on the next episode. Ciao.